keinginan untuk punya buah hati nggak perlu sampai makan hati. Nggak perlu khawatir lagi ya. Sekarang ada berbagai cara untuk menangani infertility. Salah satunya adalah dengan proses IVF atau bayi tabung. Yuk, simak videonya sampai habis. Halo sahabat Siloam, perkenalkan nama saya Dr. Patrick Bayu, spesialis obstetrik ginekologi. Saya berpraktek di Siloam Fertility and Minimally Invasive Center di Siloam Hospital, Lipo Village. Hari ini kita akan berdiskusi tentang apa itu IVF. IVF itu kalau di awam dikenal sebagai bayi tabung untuk membantu pasangan yang mengalami ketidaksuburan atau infertilitas. Prosesnya bagaimana? Cara gampangnya adalah si sperma dikeluarkan, kemudian setelah sperma dikeluarkan diprosesing. Lalu dari sisi perempuannya dilakukan stimulasi, setelah dilakukan stimulasi dilihat folikelnya besar-besar, folikel besar-besar nanti ditarik si cairan folikelnya, didapatkanlah sel telur. Sel telur didapatkan, dijodohkan sama si sperma. Satu sperma disuntikan ke dalam satu sel telur. Terjadi pembuahan. Jadi embrio yang terjadi kemudian dilihat hari ketiga atau hari kelima, kalau misalnya bisa dimasukkan ke dalam siklus yang sama, kita transfer di siklus yang sama. Tapi kalau tidak, embrio akan dibekukan, kemudian nanti akan ditransfer di siklus-siklus berikutnya. Nah, itulah merupakan proses dari IVF. Tapi perlu diingat, sebelum melakukan itu semua, kita harus melakukan screening. Pertama dari sisi laki-laki, kita lihat spermanya, apakah bentuknya oke, kemudian apakah jumlahnya cukup, apakah pergerakannya bagus, bahkan kita bisa menilai komponen kromosom di dalamnya, yaitu dengan menggunakan DNA fragmentasi indeks, apakah tinggi atau rendah. Sedangkan dari sisi perempuan, kita lakukan screening, mulai dari lihat USG transvaginal, kita nilai uterusnya, rahimnya, apakah ada masalah, ada polip kah, ada miom kah, ada adenomiosis kah, ada kista di indung telur, bagaimana cadangan telurnya, bagaimana hormonnya, bagaimana siklus haidnya, dan kita melakukan pemeriksaan saluran telur. Kalau misalnya ada masalah yang menghambat terjadinya pembuahan dengan inseminasi ataupun koitus terjadwal, kita menyarankan untuk melakukan bayi tabung. Konsultasi dulu ke spesialis obstetri dan ginekologi, apakah saya kandidat IVF atau tidak. Kemudian dilakukan pemeriksaan tambahan untuk penyakit menular. Harus di-screening hepatitis, HIV, itu semua harus di-screening dulu. Lalu yang dilakukan lagi adalah mempersiapkan mental. Karena keberhasilan IVF perlu diketahui bahwa hanya sebesar 30-40%. Dan itu tergantung dari usia dan penyakit yang menyertai di belakangnya. Kemudian juga harus siap secara finansial. Kita ketahui bahwa biaya IVF cukup tinggi, ya. Jadi kita harus siap, harus legowo untuk melakukan IVF, ya. Jangan sampai stres, jangan berhenti di tengah jalan. Lalu kita juga harus mempersiapkan fisik. Pertama-tama fisik dari laki-laki tidak boleh merokok, itu jelas sekali tidak boleh merokok, dan turunkan berat badan. Lalu makanan harus makanan yang sehat, tidak boleh junk food, dan dianjurkan untuk mengurangi konsumsi kopi. Untuk sisi perempuan juga sama, tidak boleh overweight atau terlalu kurus. Lalu juga tidak boleh mengkonsumsi kopi. Makanan juga tidak boleh junk food, itu dapat membantu memperbaiki kualitas sel telur maupun si sperma. Begitulah cara kita mempersiapkan diri sebelum melakukan program IVF. Bayi tabung secara umumnya adalah suatu prosedur yang aman, tapi tetap ada risiko dari pemberian obat-obat yang merangsang terbentuknya si folikel atau pada saat stimulasi. Itu bisa mengalami sindrom hiperstimulasi ovarium atau OHSS. Tapi itu biasanya aman karena di zaman sekarang kita berkutat pada protokol dan dosis yang individual. Jadi diharapkan tidak terjadi OHSS atau minimal sekali hanya terjadinya. Kalau bisa adalah free OHSS. Untuk masalah bayinya setelah lahir, apakah terjadi cacat atau tidak, secara garis besar bisa dilakukan yang namanya pre-implantation genetic testing. Dengan demikian, embrio yang terbentuk itu kita bisa ketahui bahwa embrio yang nanti kita transfer tidak
mengalami kecacatan secara kromosom. Jadi secara garis besar, IVF merupakan proses yang aman dan mempunyai keberhasilan yang tinggi dibandingkan dengan inseminasi ataupun koitus terjadwal. Perbedaan utamanya adalah pada saat di trimester awal. Kenapa demikian? Pada trimester awal, kita biasanya memberikan obat-obatan untuk mensupport yang namanya fase luteal. Jadi kita biasanya mensupport dengan obat-obatan hormonal yang dosisnya besar dan banyak dan harus kontrol secara ketat di trimester pertama. Tapi selanjutnya itu sama secara umumnya pada dengan ibu hamil yang hamil secara alami ataupun dengan proses lainnya. Kita tetap harus kontrol 1 bulan sekali, bahkan kalau misalnya ada keluhan bisa datang kapanpun saja. Tapi trimester pertama itu adalah yang paling krusial pada mereka yang dengan IVF. Di Siloam Hospital Lipo Village kami menerapkan sistem one stop fertility solution. Apa itu? Jadi di sini kita memiliki semua sarana dan prasarana. Bisa melakukan pemeriksaan HSG, USG transvagina, SIS, operasi histeroskopi, bisa melakukan operasi laparoskopi kalau diperlukan. Untuk spermanya bisa lakukan pemeriksaan basic, advance dengan DNA fragmentasi indeks, dan kita juga punya dokter spesialis lain multidisipliner yang bisa menyokong untuk program IVF tersebut. Itu bisa kita lakukan pendekatan secara multidisipliner supaya program bayi tabung ini dapat berhasil dengan maksimal. Jadi buat para pasangan yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan buah hati, jangan ragu-ragu untuk melakukan proses bayi tabung ini ya. Keberhasilannya sangat tinggi dan aman. Salam sehat.